pagi anak-anak semuanya. Senang sekali kembali kita berjumpa hari ini di pelajaran tematik 1E. Hari ini kita akan membahas pelajaran PKN tentang Pancasila, sila yang kedua. Bagaimana? Anak-anak hari ini tentu sudah siap untuk belajar. Ayo kita segera mulai membahas pelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini kembali kita membahas pelajaran PKN tentang Pancasila. Tentu anak-anak masih ingat, Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia, yaitu negara kita yang tercinta. Apakah anak-anak tahu isi dari sila kedua Pancasila? Ya, isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Kalian bisa lihat gambar simbolnya yang ada di halaman ini. Sekarang kita akan mengamati gambar pengalaman kita di masa kecil. Pada gambar yang pertama ini, anak-anak bisa melihat ada seorang ayah yang sedang mengajari anaknya untuk naik sepeda. Ayah mengajari Dito naik sepeda. Lalu di gambar yang kedua, seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah. Kalimatnya adalah ayah mengantar Dini ke sekolah. Ibu merawat Lili ketika sakit. Apakah hubungannya ketiga gambar ini dengan sila kedua dari Pancasila yang tadi kita baru saja membahasnya? Anak-anak, orang tua itu selalu sayang kepada anak-anaknya. Kalian tentu sudah merasakannya sejak dari kecil ya. Nah, dalam pelajaran PKN ini, sikap saling menyayangi itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, isi Pancasila itu bukan hanya sekedar kita tahu, kita hafal saja, tetapi setiap sila-silanya itu harus kita amalkan, harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kali ini pada sila yang kedua, sikap saling menyayangi itu adalah dari sila kedua Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang sakit di rumah sakit. Lalu teman-temannya datang untuk menjenguknya. Apakah sikap pada gambar di samping ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Apakah anak-anak tahu jawabannya? Ya, sesuai ya. Jadi anak-anak di dalam gambar ini mereka sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Karena kita harus saling menyayangi kepada sesama manusia. Jadi ketika ada teman kita yang sakit, kalian bisa memberikan perhatian dengan menjenguk, atau kalau kalian tidak bisa menjenguknya, kalian bisa berdoa buat teman supaya dia segera bisa sembuh kembali. Nah, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila.
kali kita membahas tentang simbol sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Anak-anak, jika kalian perhatikan di sini, ya, rantai itu bentuknya adalah melingkar dan tidak terputus. Jadi, rantai ini melambangkan bahwa kita sebagai sesama manusia itu saling membutuhkan dan harus bersatu. Karena jika seperti rantai ini dia terputus, maka tidak ada kekuatannya. Dia tidak bisa untuk mengikat sesuatu, ya, atau mengamankan sesuatu. Biasanya rantai itu digunakan untuk mengikat sesuatu, ya, supaya dia tidak terlepas. Nah, mata rantai yang saling berkait ini, ya, semua kan saling berkait, ya, saling mengikat satu sama lain. Artinya kita itu harus saling rukun, tidak boleh bertengkar. Karena kalau sudah bertengkar, akhirnya kita jadi tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama-sama lagi. Jadi tercerai-berai. Nah, sama seperti yang dilambangkan rantai ini, ya, kita sebagai anak-anak Indonesia harus mengembangkan sikap yang selalu rukun dan bersatu dengan sesama. Kita harus memahami perbedaan yang ada di negara kita, tetapi kita tetap saling menghormati sehingga kita akan selalu bersatu menjadi satu bangsa Indonesia yang utuh dan bersatu, juga selalu merasakan kedamaian di dalam negara kita. Sekarang anak-anak bisa melihat di sini gambar dari rantai. Ada berapa mata rantai pada gambar ini? Coba anak-anak hitung di rumah. Jika kita hitung di sini mata rantainya sebanyak 17. Bagaimanakah bentuk masing-masing dari mata rantai ini? Jadi mata rantai ini ada dua bentuk, yaitu ada yang bentuk bulat dan ada bentuk yang agak kotak. Kalian bisa menggambar bentuk rantai ini di buku PKN kalian. Sekarang kita akan melihat jumlah dari mata rantai yang berbentuk bulat. Ada berapa anak-anak? Apakah kalian sudah bisa menemukan jumlahnya? Ya, yang berbentuk bulat ada 9. Lalu yang berbentuk kotak ada 8. Jadi keseluruhan mata rantai pada gambar ini yaitu 17. Ini juga, ya, anak-anak coba di rumah untuk menggambarkannya supaya juga bisa menghitungnya dengan tepat. Contoh sikap yang merupakan pengamalan sila kedua. Tadi di depan kita sudah lihat beberapa contoh gambar yang menunjukkan sikap-sikap yang merupakan pengamalan sila kedua. Yang pertama adalah saling tolong-menolong. Ya, kita sangat perlu sekali saling tolong-menolong dengan sesama atau dengan teman. Ya, karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Lalu yang kedua adalah saling menyayangi. Jadi terutama di dalam keluarga kita, ya, anak-anak juga saling menyayangi dengan orang tua, dengan kakak atau adik kita. Karena jika kita tidak saling menyayangi, maka kita tidak akan bisa merasakan hidup yang rukun dan damai. Lalu yang ketiga, mau berbagi kepada sesama. Anak-anak, sekarang ini kalian tahu, ya, banyak sekali orang yang sedang mengalami kesusahan karena adanya pandemi COVID-19. Jika kita memiliki
hal yang kita bisa bagi kepada teman atau sesama itu sangat baik untuk kita bisa bagikan. Tetapi jika anak-anak merasa saya tidak memiliki apa-apa untuk bisa dibagikan, tidak apa-apa anak-anak, tetapi coba kita selalu berdoa untuk sesama kita di sekitar kita. Walaupun kita tidak mengenal mereka, tetapi anak-anak bisa setiap hari berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, untuk orang-orang yang sedang mengalami kelaparan, kekurangan makanan, kita bisa mendoakan. Jadi doa anak-anak itu pasti Tuhan Yesus akan dengar. Terutama juga anak-anak harus selalu berdoa untuk semua anggota keluarga, papa, mama, kalian harus doakan ya, supaya selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Jadi untuk anak-anak adalah berdoa. Walaupun kalian masih kecil, tetapi anak-anak bisa menolong, menyayangi ya, dengan cara kalian mendoakan setiap orang ya yang kalian kenal maupun tidak kenal. Karena saat ini kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita berbagi kepada sesama melalui doa-doa kita. Tentu bisa ya anak-anak. Murni yakin anak-anak semua di rumah sudah pintar berdoa, karena kita tiap hari sudah belajar melalui renungan harian. Jadi anak-anak pasti tahu cara berdoa ya. Pertanyaan untuk anak-anak dari pelajaran PKN kita hari ini, apakah saya bisa menggambar simbol sila kedua Pancasila? Nah, coba kalian di rumah menggambar ya. Boleh di buku gambar ataupun di buku catatan PKN. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak sudah bisa mengamalkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebiasaan sehari-hari? Nah, coba tadi ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya. Coba anak-anak lakukan di rumah ya, di lingkungan kalian dalam kebiasaan sehari-hari, yaitu menolong sesama, menyayangi, dan mau berbagi. Nah, demikian anak-anak pelajaran PKN kita hari ini. Kiranya anak-anak akan selalu bisa mengambil manfaat dalam setiap pelajaran kita, khususnya dalam pelajaran PKN kita hari ini. Ya, bahwa penting sekali kita untuk selalu mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dan baik bagi semua orang. Jangan lupa untuk selalu bersikap siap untuk menolong siapapun, selalu menyayangi, dan apabila anak-anak memang bisa, kalian juga mencoba untuk berbagi. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Sekian dulu pelajaran PKN hari ini anak-anak. Tetap sehat, tetap bersemangat di rumah ya. Bye-bye.